Gemuruh, cahaya pedang menari-nari dengan liar di seluruh langit, menderu dan menebas ke arah monster beruang es. Melihat ini, monster beruang es mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, hembusan angin dan embun beku keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju cahaya pedang. Yuan Bao melihat pedang Chen Ping dan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping, yang hanya berada di peringkat kedua dari alam tubuh komposit, dapat melepaskan pedang yang begitu kuat. Bahkan Wagang dan yang lainnya terkejut, lagi pula, mereka belum pernah melihat kekuatan sejati Chen Ping. Saat monster beruang es itu menyerbu ke arah cahaya pedang yang dipenuhi langit, kerucut es meledak dari tubuhnya, kerucut es ini seperti peluru, menuju ke arah Chen Ping dengan cepat. Dengan jentikan ringan di pergelangan tangan Chen Ping, es kerucut langsung berubah menjadi bubuk dan tersebar seperti kepingan salju. Melihat ini, monster beruang es menghentikan sosoknya yang menerkam seketika, lalu berbalik dan lari. Monster beruang es ini sepertinya merasakan bahaya, ia tahu bahwa orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Kamu masih ingin lari? Chen Ping tersenyum dingin, dan melompat. Pedang pembunuh naga di tangannya terayun ke bawah, dan cahaya pedang yang terang ditembakkan. Monster beruang es bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang tajam dalam sekejap. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan pil binatang yang penuh dengan energi spiritual jatuh ke tangan Chen Ping. Melihat monster beruang es yang dipotong menjadi dua oleh pedang, semua orang tercengang. Terutama Yuan Bao yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Ayo pergi. Chen Ping mengatakan sesuatu ke Tangki Ubin, lalu berjalan maju. Setelah berjalan beberapa langkah, Yuan Bao sadar dan buru-buru mengejarnya. Tuan Chen, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Yuan Bao berteriak keras. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Chen Ping bertanya. Tuan Chen, Anda juga mencari harta karun, kan? Kita bisa pergi bersama. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda memiliki peta harta karun, Anda tidak dapat menemukan harta karun itu. Anda memerlukan kunci khusus untuk membuka harta karun itu. Jika tidak ada kunci, tidak ada cara untuk memasuki harta karun itu. Yuan Bao berbisik kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka Yuan Bao tahu bahwa harta itu membutuhkan kunci untuk membukanya. Oh, jadi kamu punya apoteker yang membuka harta karun itu? Chen Ping pura-pura penasaran dan bertanya. Tentu saja, aku tidak akan mencari harta karun itu tanpa kuncinya. Seperti yang dikatakan Yuan Bao, dia mengeluarkan token giok dari sakunya. Saya melihat tablet giok ini sangat lengkap, dan persis sama dengan tablet giok di tangan Chen Ping. Ini seperti diukir dari cetakan. Melihat tablet giok di tangan Yuan Bao, Chen Ping benar-benar terpana, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping melihat Tong Ubin, berharap Tong Ubin bisa menjelaskan pada dirinya sendiri, mengapa Yuan Bao juga memiliki tablet giok di tangannya. Wagang juga penuh kebingungan saat ini, dan menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ping, sepertinya Wagang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak Yuan, apakah token giokmu adalah kunci harta karun itu? Tanya Chen Ping pura-pura tidak percaya. Tentu saja, tanpa benda ini, bahkan jika harta itu ditemukan, mustahil untuk membukanya. Yuan Bao berkata dengan tegas. Lalu dari mana kamu mendapatkan benda ini? Chen Ping terus bertanya. Aku tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, kamu hanya perlu tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak akan bisa memasuki harta karun itu jika kamu menemukannya. Yuan Bao tampaknya sedikit mewaspadai Chen Ping, jadi dia tidak mengatakan asal-usul plakat giok itu. Kalau begitu, bisakah aku melihatnya? Chen Ping bertanya. Iya, Yuan Bao menyerahkan plakat giok itu kepada Chen Ping tanpa ragu. Chen Ping memegang kartu giok itu, dan perasaan ilahi langsung menembus ke dalam kartu giok itu. Setelah beberapa saat, Chen Ping mengembalikan kartu giok itu ke Yuan Bao. Meskipun kartu giok ini persis sama dengan kartu Chen Ping, masih ada perbedaan, karena tidak ada energi sihir di kartu giok ini. Bagaimana? Apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya? Yuan Bao memandang Chen Ping dengan penuh harap dan bertanya. Maaf, aku tidak mencari harta karun, jadi aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Tapi kamu memiliki benda ini di tanganmu, lebih baik tidak menunjukkannya kepada orang lain, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Chen Ping tersenyum ringan.
Yuan Bao terkejut sesaat, dia tidak menyangka bahwa dia mengeluarkan semua kunci harta karun itu, tetapi Chen Ping masih tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Chen Ping mengambil panci dan mereka pergi, sementara Yuan Bao berdiri diam, sedikit mengernyit. Sungguh pria yang aneh. Setelah Yuan Bao selesai berbicara, dia juga pergi. Alasan mengapa Chen Ping tidak setuju untuk bekerja sama dengan Yuan Bao adalah karena dia tidak tahu seperti apa Yuan Bao itu di dunia surga dan manusia. Chen Ping tidak akan mudah mempercayai orang asing. Selain itu, hal terpenting bagi Chen Ping sekarang adalah tidak menemukan harta karun itu. Dia harus pergi ke tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu. Sekarang Chen Ping tidak tahu apa-apa tentang harta karun dari tubuh kuno menyempurnakan klan. Jika dia dengan gegabah menggali harta karun, faktor risikonya akan besar. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya berbaris, salah satu dari 3 pahlawan pencuri hantu di kehampaan memanggil bantuan dengan cemas. Tuan Chen, datang dan selamatkan kami. Ketika Chen Ping mendengar ini, alisnya langsung berkerut. Kalian pergi dulu, aku akan pergi dan melihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya melonjak dan menghilang dalam sekejap. Mengikuti arah slip giok transmisi suara, Chen Ping bergegas pergi. 3 pencuri besar dikirim oleh Chen Ping untuk menemukan Su Yuqi dan yang lainnya, dan mereka tidak terlalu jauh dari Chen Ping dan yang lainnya.